Sekarang kita balik lagi membahas manga Catenaccio. Sebelumnya kita sampai di mana pertandingan antara Sarisa melawan Olivero, yang dimana Araki, Noah, dan Momo merencanakan balas dendamnya. Terakhir kita melihat permainan yang sangat baik Araki menjaga pertahanan, dan sebaliknya Noah yang sebagai penyerang malah terlihat nggak niat main banget. Namun ternyata itu ada alasannya. Bagaimanakah detailnya, langsung aja kita bahas. Seseorang berkata kesempatan itu adalah sesuatu yang kita raih dengan tangan kita sendiri. Jika kita hanya menatap langit dan menunggu, itu tidak akan jatuh begitu saja. Namun dewa di dalam diri Noah berkata itu salah. Nah, kita sekarang flashback hari dimana Araki pindah ke asrama Under 19 dan diundang ke kamarnya Noah. Terlihat kamar Noah begitu simpel dan bersih dan juga tidak terlalu banyak barang. Noah pun bilang dia nggak suka hal yang sia-sia dan tidak tahan melihat sesuatu yang penuh dengan hal-hal yang tidak perlu. Nah, tiba-tiba Noah bertanya ke Araki buat mengkonfirmasi apa tujuan kita saat ini. Araki menjawab, bukankah 2 kali menang berturut di liga dan menang di pertandingan promosi? Kenapa harus ditanya? Namun Noah berkata, tapi ada orang yang tidak seperti itu di tim ini. Araki menjawab, apa itu Nazario? Ya, kita harus mengurus dia dulu. Tetapi Noah berkata itu salah. Noah bilang apa Araki benar-benar berpikir bisa mengatasi Nazario karena keberadaannya seperti bencana alam, tidak bisa diprediksi atau dikendalikan. Dan jawaban Noah adalah si Barnaba. Dia berbeda dari orang-orang lain yang hanya terbawa arus oleh Nazario. Barnaba sendiri tidak berniat untuk menang dengan sungguh-sungguh. Karena 2 orang Italia yang paling berbakat di tim ini seperti itu, tim tidak bisa bersatu. Jika Barnaba bisa berubah, orang-orang yang terbawa arus Nazario akan bisa diatur. Lalu Araki bertanya, terus Noah sudah melakukan apa untuk itu? Noah menjawab dia yang posisinya penyerang bisa mengatakan apa. Barnaba gak akan mendengar, dan lagi pula pasangannya di center back yaitu Hak adalah orang lemah. Dia bukan orang yang bisa bicara dengan Barnaba. Noah pun menatap ke Araki dan bilang Arakilah yang harus melakukannya. Ada satu hal lagi yang dikatakan Noah, untuk menang ada satu hal lagi yang kurang di tim ini, yaitu strategi. Entah karena kebijakan pengembangan yang ditetapkan oleh manajemen atau apa, tim ini tidak menghabiskan cukup waktu untuk membuat strategi pertandingan. Nah, di sini Noah bertanya apa Araki sudah membaca laporan tentang tim Sarisa. Araki sudah melihat beberapa kali meski belum mengingatnya dengan sempurna, tapi sebagian besar sudah masuk ke kepalanya. Noah pun berkata itu luar biasa dan tiba-tiba melemparkan sebuah flashdisk. Noah menyuruh Araki memasukkan itu ke kepalanya dalam 5 hari ke depan juga, dan ternyata Noah menggunakan hari liburnya menonton pertandingan dan merekamnya. Itu adalah video dan laporan scouting yang dibuat Noah sendiri, dan itu memiliki lebih banyak informasi daripada yang dibagikan di tim Olivero. Momo pun terkejut ternyata Noah melakukan hal ini, dan Momo bilang dia harus membagikannya ke semua orang. Tapi Noah berkata apa gunanya memberikan ke orang-orang yang tidak melihatnya sampai hari sebelumnya. Momo pun keringetan dan dia bilang mulai sekarang akan melihatnya. Nah, tiba-tiba Araki bertanya ke Noah, apa yang kau inginkan? Kau bilang ada orang yang tidak ingin menang dengan sungguh-sungguh di tim ini. Araki pikir Noah juga salah satunya, karena Araki belum pernah melihat Noah bermain dengan sepenuh hati, termasuk di pertandingan promosi.
Nah, Noah menjawab dengan kondisi tim seperti ini kemungkinan menang sangat rendah. Jadi nggak ada gunanya berlari-lari dengan penuh tenaga, hanya ada risiko cedera saja. Namun Araki tetap kekeh dan bilang nggak mengerti. Memang kemungkinan rendah tapi bukan nol. Jika kita membicarakannya lebih awal, kita tidak tahu di mana kesempatan itu berada. Kita tidak boleh menyia-nyiakan satu pertandingan pun. Namun, Noah menjawab dengan muka seriusnya, "Apa kau yakin?" Nah, kita balik ke pertandingan di mana Araki menyemangati timnya. Serangan kita sudah lancar, tinggal mencetak gol saja dan sekarang corner kick bagi Olivero. Oh ya, kita sedikit mengingat pembahasan sebelumnya di mana Nazario yang mengumpan ke Donato tapi dia gagal mencetak gol bahkan 1-1 dengan Santa Maria. Nah, di sini Nazario seakan marah berkata ke Donato, "Pasti mudah kan menendang pasku," dengan ekspresi yang sangat marahnya. Donato pun agak takut dan bilang umpannya sempurna dan dia minta maaf akan mencetak gol di kesempatan berikutnya. Terlihat Noah yang ingin menendang tendangan sudut, tapi si Nazario ini nyuruh Donato yang menendang saja. Donato pun kaget tapi dia akhirnya melakukan juga. Di pinggir lapangan para pelatih bingung juga kenapa Donato yang mau menendang sudut yang seharusnya itu si Nazario. Pelatih Olivero pun bilang sepertinya Nazario kehilangan semangat karena gagal mencetak gol tadi. Nah, saat Donato ke arah Noah, dia bilang ke Noah harus bermain dengan benar, kalau tidak, Araki pasti akan marah lagi dan bilang kau harus memberikan segalanya. Namun Noah berkata, "Tenang saja, jangan khawatir, kita pasti akan menang pada akhirnya." Dengan ekspresi dinginnya, dia berkata memberikan segalanya itu omong kosong. Nah, di tempat lain, Silvio tertawa mengetahui Benedetta Chan berhasil mengusir Araki dan malah nanya ke Daria Chan kapan dia punya otoritas seperti itu. Padahal faktanya ternyata yang membawa Benedetta itu Silvio sendiri. Silvio bilang dia punya banyak koneksi dan ingin mempertahankannya di sisinya meski harus membiarkannya seenaknya. Daria Chan pun marah karena dia sudah menyediakan hotel untuk Araki karena dia dapat kontrak profesional dan Daria Chan tahu Araki pasti mendapat gangguan di asrama. Silvio juga tahu itu mungkin dari Nazario atau yang lainnya, tapi Silvio bilang mungkin Noah akan melakukan sesuatu. Nah, fakta lagi ternyata Noah juga orang yang dibawa Silvio langsung. Silvio bilang Noah adalah salah satu dari 3 orang yang dia sukai dan direkrut bersama Araki. Nah, kita lanjut ke pertandingan di mana Donato melakukan tendangan sudut tapi dengan gokil Santa Maria melompat dan menangkap bola berduel dengan Barnaba. Komentator yang bilang Santa Maria kuat, di sini ada penonton yang seperti pelatih atau pengamat sepak bola atau mungkin bisa aja penonton yang sok tahu. Dia bilang para amatir sepak bola nggak tahu apa-apa. Senjata terbesar Santa Maria bukanlah fisik, kecepatan atau teknik tendangannya, tapi yang sekarang adalah timing keluar ke depan. Tidak salah lagi, kemampuan mengambil keputusan itulah yang membuat Santa Maria hebat. Dan orang itu juga yakin Santa Maria pasti naik ke tim utama musim depan. Bahkan dia berkata Piala Dunia berikutnya mungkin Santa Maria menjadi penjaga gawang timnas Italia. Santa Maria pun setelah itu melempar bola ke depan menjadi serangan balik dan Araki teriak ke Momo untuk mengulurnya. Momo pun menghadang pemain nomor 10 dan sepertinya Momo nggak men-tackle dan cuma memperlambat. Dan di sisi lain, rekan
lawan atau si Theo meminta bola. Namun Momo yang dari tadi terus mengikuti lari nomor 10 dengan gokil langsung bereaksi dan menggagalkan umpannya. Nomor 10 pun terkejut karena umpannya dipotong. Dan di pinggir lapangan asisten pelatih lega karena mereka selamat. Karena Olivero yang menekan malah kena serangan balik yang berbahaya. Dan di sini pertandingan sudah berjalan 15 menit di babak pertama. Dan lagi-lagi tim Olivero melakukan umpan long ball dari daerah sendiri ke depan. Tapi ya meski bola sampai di depan, Noah yang di depan tetap nggak bergerak sama sekali. Tentu hal itu membuat asisten pelatih marah dan di sini Gregorio berkata sejak permainan Nazario juga mati, mereka tidak bisa menekan dengan baik dan mereka cuma mengandalkan long ball terus. Asisten pelatih mereka beneran udah nggak peduli dan kesal, menyuruh Noah setidaknya bertahan kalau di depan cuma diam aja. Bek Sarisa pun nggak tahu kenapa Noah nggak mau bertahan dan cuma berkeliaran di posisi offside saja. Dia bilang sama sekali tidak menakutkan dan faktanya juga Noah baru mencetak 3 gol di liga. Nah di sini saat bola berada di Araki, si Theo ini mencium bau aliran permainan berpindah yang dimana dia langsung berlari di saat itu juga meski Leonida memanggilnya dan ternyata Theo berlari ke arah Araki yang membawa bola. Si Barnaba pun menyuruh Araki segera mengembalikan bola ke kiper. Nah namun di sini kita melihat kilas balik saat Araki menganalisa Sarisa. Araki tahu Teodoro Koko pemain terbaik Sarisa sering berlari sendirian untuk merebut bola dan sering mengambil keputusan sendiri. Araki juga tahu kebiasaan Theo di mana cara dia menekan lawan yang dia incar selalu back pass dari back ke kiper. Nah di saat itu juga di mana Theo menyerang Araki, terlihat Araki juga ingin melakukan back pass ke kiper dan Theo mengincar hal itu. Tetapi karena Araki sudah tahu kebiasaan Theo dengan gokil dan tenang, Araki menipunya tidak jadi ngirim back pass. Teodoro pun terkejut, bahkan Barnaba juga, dan Gregorio bilang bagus sekali. Di sisi lain juga Leonida bilang ke Theo, kan sudah kukatakan jangan begitu. Karena Teodoro lari keluar sendiri, ruang kosong di belakangnya dimanfaatkan oleh nomor 9 atau Araki yang bebas. Penjagaan yang terlepas dan setengah sisi lawan mendekat, hanya selisih 2 detik, hanya celah 2 detik. Di mana Araki dan Noah seakan saling menatap, tidak ada kesempatan yang boleh disia-siakan. Hanya dengan memberikan segalanya dan meraih setiap kesempatan, kita bisa mendapatkan kesuksesan. Tetapi di sini malah kita diajak ngebahas masa lalu sedikit. Oh ya, saat Araki bilang kita nggak tahu di mana kesempatan itu berada dan kita nggak boleh menyanyiakan satu pertandingan pun. Nah, Noah kan menjawab Araki, apa kau yakin? Di sini jawaban Noah bilang itu hanya ilusi bodoh. Di sini kita flashback ke Noah saat dia kecil dan sebelum pergi ke Italia, di mana ternyata Noah dilatih oleh seorang pelatih otoriter yang dimana ya pokoknya kata dia nggak boleh one touch atau ini itu, ya tentu pemain nggak boleh. Nah faktanya Noah bermain di klub daerah di Belanda yang dibesarkan oleh pelatih otoriter, yang dimana semua orang berlomba-lomba untuk mengambil hati pelatih baik di dalam maupun di luar lapangan. Tetapi Noah tidak melakukan apa-apa. Dia hanya terus berlatih demi dirinya sendiri meski dia nggak bisa main di pertandingan. Nah suatu hari kebetulan ada banyak pemain depan yang cedera dan Noah mendapat kesempatan. Disitulah Noah bermain, bahkan mencetak 2 gol melawan tim yang lebih kuat. Mulai pertandingan berikutnya pelatihnya
nggak punya pilihan selain memakai Noah, dan terlihat emang pelatihnya nggak seneng sama Noah. Klub tempat Noah berada itu sangat lemah, tentu saja tidak ada yang datang menonton dan tidak ada yang memperhatikan. Namun, lagi-lagi suatu hari secara kebetulan saat bermain melawan klub besar dari kota di pertandingan piala pertama, Noah mempersiapkan strategi dan kondisi. Dia tidak berusaha keras di pertandingan lainnya, cuma di pertandingan itu aja, dan tentu Noah kena marah pelatihnya. Nah, saat pertandingan piala, Noah mencetak 2 gol lagi dan menarik perhatian Silvio yang datang menonton. Dan setelah kejadian itulah Noah datang ke Italia. Mereka menang di pertandingan promosi dengan Bruno sebagai pusatnya saat itu, tapi Noah yang tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik tidak bisa promosi dan kehilangan kesempatan. Setelah itu, 1 tahun tim under 19 tak nggak ada kemajuan dan promosi tampaknya mustahil, dan saat itulah Araki datang. Noah berkata ada banyak kesempatan yang tidak bisa kau dapatkan jika tidak mengulurkan tangan. Di sisi lain, ada juga kesempatan yang jatuh ke tanganmu hanya dengan menunggu dengan tangan terbuka. Dengan ekspresi coolnya, Noah bilang yaitu 2 kali. Saat manusia menabrak tembok tanpa melakukan apa-apa dan hanya menunggu, setiap manusia akan mendapatkan 2 kesempatan untuk melewati tembok itu. Namun Araki nggak ngerti dan bertanya apa itu semacam kutipan dari presiden atau apa. Noah menjawab, entahlah, mungkin aku pernah membacanya di buku saat kecil, atau mungkin aku pernah mendengarnya dari seseorang, tapi mungkin itu hanya kata-kata yang muncul di dalam diriku. Araki pun sama sekali nggak ngerti sama Noah, dan Noah bilang sambil menjamkan mata kalau dipaksa bilang itu adalah kata-kata Tuhan di dalam diriku. Namun ya, asal-usulnya nggak penting. Yang penting dengan cara itu Noah merangkak dari desa kecil di Belanda hingga ke klub bawah divisi 1 Italia. Daripada mengulurkan tangan ke 100 kesempatan secara sembarangan, lebih baik mengambil 2 kesempatan dengan sekuat tenaga. Hanya menunggu kesempatan jatuh dan mempersiapkan segalanya sampai saat itu tiba. Dengan cara itulah Noah akan mencapai puncak Eropa. Nah, di sisi lain, Silvio yang masih teleponan dengan Daria Chan berkata, gol terbanyak dalam satu musim di Liga 1 Italia hanya 36 gol. Liga berlangsung 38 pertandingan, jadi rata-rata tidak mencetak 1 gol per pertandingan. Artinya secara ekstrim, jika kau bisa memanfaatkan 1 kesempatan per pertandingan dengan pasti, itu saja sudah cukup untuk meninggalkan namamu di sejarah. Daria Chan kayaknya nggak paham juga, dan Silvio bilang cara berpikir Araki dan Noah itu tampak berlawanan, tapi sebenarnya mirip. Mereka berdua melakukan segala yang bisa mereka lakukan untuk tidak kebobolan 1 gol pun. Araki yang bertarung dan Noah yang mencoba mencetak 1 gol dengan memanfaatkan kesempatan yang sedikit. Dan bukankah mereka berdua memiliki mentalitas alami yang sangat ekstrim sebagai center back dan striker? Nah, kita balik ke pertandingan lagi, di mana Araki yang berhasil menipu Theo tadi terlihat ingin melakukan umpan long ball kembali, tetapi orang yang mengomentari Santa Maria tadi terkejut karena Noah yang selalu berada di posisi offside terlihat menghilang dari kesadaran back lawan. Dan saat Araki yang menendang long ball, di saat itu juga Noah bergerak mundur supaya nggak offside. Dan di saat Araki mengirimkan umpan long ballnya, semua orang terkejut karena Noah lolos dan tidak offside karena wasit tidak menaikkan benderanya. Tentu Noah terus berlari sekuat tenaga. Nah, di sini Araki berkata logika Noah itu nggak bisa dia selaraskan dengan cara berpikir Araki. Tapi anehnya, Araki bisa mengerti. Kesempatan datang 2 kali, keyakinan itu adalah kekuatan manusia
manusia yang bernama Noah Dikuai. Dia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah panik karena percaya bahwa kesempatan pasti akan datang. Dan dia mempersiapkan segalanya dan tidak melewatkan kesempatan yang datang. Nah, terlihat umpan Araki sedikit kencang dan agak jauh, dan Noah sendiri berkata, ujung jariku gemetar, napasku terengah-engah, namun dia mencoba untuk tetap tenang dan menetapkan dirinya bahwa dia bisa. Aku akan menggantungkan segalanya pada dua kesempatan itu, yang dimana gokilnya Noah berhasil dengan mulus menerima umpan long ball Araki. Semua orang yang di stadion pun terkejut dan terdiam melihat Noah berhasil menerima umpan Araki, dan sekarang Noah berduel dengan Santa Maria. Namun di sini kita flashback sedikit dari Santa Maria, di mana saat dia kecil melihat pertandingan sepak bola, dia malah bosan. Dia ini dari kecil emang udah tengil, di mana dia bilang, apa gunanya menggulirkan bola di tengah lapangan? Bukankah sepak bola itu permainan mencetak gol, dribble, pas, siapa peduli? Dan di saat itu juga dia bahkan mengeliminasi pemain pro yang dia nggak perlu satu persatu karena dia pikir striker utama dan kiper sudah cukup. Yang lain hanyalah hiburan, itulah namanya sepak bola. Nah, Noah yang berhasil menerima umpan Araki sekarang berhadapan langsung dengan Santa Maria, dan si kakek penonton berkata ini saatnya Santa Maria menunjukkan kemampuannya. Nah, Santa Maria yang melihat Noah menerima umpan tadi bilang bola sedikit mengalir ke kiri. Kalau dia kanan, Noah pasti ingin tapping di sisi kanan. Apakah sentuhannya meleset dan dia panik? Ditambah lagi Bek Sarisa juga mendekat dari belakang mengganggunya. Semakin panik, semakin buruk permainannya, dan saat sentuhan kedua terlalu lama, Santa Maria ingin langsung mendekat. Namun di sini Noah tetap tenang dan tidak terlalu panik. Asisten pelatih bilang Noah nggak bisa mengurangi kecepatannya dan kiper nggak bisa maju, tetapi terlihat Santa Maria maju untuk menghadapi Noah, bahkan membuat Noah pun nggak habis pikir dengan kiper ini. Santa Maria sendiri bilang dia merasakannya saat sentuhan sempurna Noah berhasil. Dia percaya pada intuisinya dan maju berdasarkan prediksi. Di saat itu juga asisten pelatih malah panik dan Donato juga teriak untuk Noah segera menembak. Terlihat Noah pun menyamping seakan ingin menembak ke sisi berlawanan. Namun yang membuat Santa Maria terkejut, si Noah ini sangat tenang banget. Karena biasanya kalau kiper mendekat gitu, orang akan panik dan menembak dengan tergesa-gesa. Tapi Noah tetap tenang dan mengukur jaraknya. Dia membuka tubuhnya dan membuat posisi yang mudah untuk menembak. Nah, dari posisi itu Noah bisa melingkarkan bola ke sisi jauh, kiper tidak akan bisa menjangkaunya. Santa Maria bahkan seneng banget. Luar biasanya Noah, dia pikir Noah cuma pemain payah sampai tadi, tapi dia menarik perkataan itu. Santa Maria terus berpikir dan memprediksi, di mana dia menunggu dan mengambil risiko. Jalur yang paling pasti bagi Noah adalah sisi jauh, itu pikir Santa Maria. Sementara itu Santa Maria emang kayak sengaja menyisakan lengan kanannya untuk menjebak. Jika Noah menembak ke jalur yang sempurna, Santa Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi semakin krusial momennya, semakin cenderung orang menembak dengan jalur yang kurang tepat. Disitulah Santa Maria bertaruh. Hanya tinggal timing, jangan terburu-buru, dan dia menunggu momen itu. Tetapi gokilnya si Noah nggak menembak dan menggocek ke sisi. Tentu Santa Maria terkejut dan terlihat Noah benar-benar mengecoh kiper. Di sepak bola modern, striker yang absolut dan tidak banyak bergerak tidak bisa bertahan. Mereka harus berlari sepanjang 90 menit, mengacaukan lawan dan memberikan tekanan hebat untuk berkontribusi pada pertahanan. Itulah yang diminta. Orang awam bakal mengkritik striker yang jarang mencetak gol,
tetapi mereka nggak bakal ngerti karena bukan hanya mencetak gol yang menjadi tugas striker. Striker adalah satu-satunya dari 11 orang yang diberi kepercayaan untuk berdiri di posisi terdekat dengan gawang. Mereka memiliki kewajiban untuk mencetak gol dan tidak mungkin meleset, dan terlihat Noah berhasil mensarangkan bola ke gawang Santa Maria, bahkan membuat Santa Maria pun berkata menakjubkan. Gol di menit 23 babak pertama oleh Noah dikuai. Dengan ini Olivero unggul lebih dulu. Gol Noah tentu membuat semuanya senang dan rekannya menuju Noah untuk merayakan golnya, apalagi lawan klub tim peringkat 4 dan tim Olivero sendiri sedang terpuruk di peringkat 12 dan kalah berturut-turut. Sekarang membuat kiper muda terkuat kebobolan dengan gokil. Pemain Sarisa nggak ngira permainan dari Noah karena di data Noah nggak seperti ini di pertandingan sebelumnya. Nah, pria yang selalu ngomentarin pun malah jadi seneng melihat nomor 9 Olivero. Dia bahkan bilang ternyata ada pemain hebat yang terpendam di tim Olivero dan ini menjadi menarik. Nah, di sini Noah menuju Araki dan berkata, "Bukankah aku sudah bilang aku akan memastikan 2 kesempatan itu?" Araki lalu berkata, "Aku masih mengharapkan 1 lagi," dan Noah menjawab, "Tentu saja." Tetapi Noah juga bilang ke Araki harus lakukan apa yang harus kau lakukan, yang dimana si Barnaba malah jadi songong ngejek tim Sarisa tidak sehebat itu. Tentu Donato yang dengar itu berkata dalam hatinya, "Apa kau lupa bagaimana kita dihajar sebelumnya?" Ya, meski Sarisa tidak semua permainannya bagus, selain itu ada Nazario juga. Jadi kita bisa menguasai bola dan menembak, tapi di tim lawan ada 2 orang itu yang akan membalikan semuanya. Di sini Leonida melihat ke arah pelatihnya yang marah dan bilang ke Theo bahwa serangan mereka tidak lancar karena lini tengah mati. Tetapi si Theodoro ini malah menyuruh Leo buat mengoper bola kepadanya saat dapat bola, dan tentu Leo berkata dalam hatinya Theo sungguh mudah sekali dipancing. Pertandingan dilanjutkan kembali dan asisten pelatih Olivero nyuruh untuk padatkan tengah dan jangan biarkan 2 penyerang mendapatkan bola dengan mudah. Nah, tiba-tiba si Theo malah mundur menjemput bola dan terlihat dia pun menggocek para pemain Olivero. Bahkan Barnaba juga dilewati dengan nutmeg gokilnya, tetapi dia dibuat kesal karena setelah melewati Barnaba ada Araki yang mengclear bola dari Theodoro. Bahkan Gregorio pun memuji Araki, jaraknya pas. Araki melihat Barnaba maju mengisi ruang yang ditinggalkan oleh pemain depan dan Araki berkata ke dirinya jangan lengah. Selain itu Araki tidak akan membiarkan Theo menembus tengah dengan sembarangan. Tidak peduli seberapa hebat penyerang lawan, pertahanan yang mendasar tidak akan mudah dijebol. Dan terlihat sih kayaknya tim Olivero masih bermain long ball, dan ketika si Leonida mendekati Araki, dia memanggil dan bilang bukannya kau back cadangan, dan hari ini tumben kau lebih kompak dengan nomor 5 yang biasanya. Namun di sini Leo malah diabaikan oleh Araki. Dan Santa Maria yang mendapatkan bola langsung memberikan umpan ke depan yang dimana Leo terlihat tidak siap, namun ternyata umpan tidak offside, dan di sini Leonida dan Theodoro pun berlari dan mengejar umpan dari Santa Maria. Dan di sini kita melihat pelatih Gregorio bilang ke Araki dan Barnabas sebelum pertandingan, dimana memberitahu bahwa kunci pertandingan hari ini adalah apakah kalian bisa menahan 2 orang itu, Theo dan Leo. 2 orang yang sama-sama masuk tim nasional under 19 tanpa ragu. Mereka adalah 2 penyerang terkuat di Italia. Ayo tahan mereka. Terlihat Leonida pun berhasil mendapatkan bola dan mengingat pemain terkuat di Italia membuat Araki berpikir tapi itu kan hanya di generasi under 19. Dan faktanya sih di sini selain Theo dan Leo, si Santa Maria ternyata
ternyata udah di under 21. Araki bertanya-tanya pada dirinya sendiri apa mereka itu jauh lebih tinggi. Aku tidak tahu apa yang aku tuju, tapi dengan muka sangat seriusnya Araki bilang kalau tidak menang buat apa. Nah, si Leonida yang melihat ekspresi Araki berkata bahwa Barnaba itu emang gitu, tapi Leo bilang Araki juga cukup menjijikan. Nah, di sini kita diperlihatkan ada orang yang baru datang menonton dan ternyata itu adalah keluarga dari Barnaba. Dan seakan keluarganya ini agak mencurigakan, tapi ya kita nggak boleh menyimpulkan karena sayangnya kita sudah berada di akhir chapter dan pembahasan ini juga menandakan mentoknya kita di chapter manga Catenaccio. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini mabuk kebayang, tapi kenyataan dia punya